Selamat pagi anak-anak Ibu, bagaimana kabarnya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita? Ya, Ibu harapkan juga sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini. Oke, pembelajaran kita hari ini yaitu tema 3 tentang benda di sekitarku. Oke, pelajaran kita ini berhubungan erat dengan kehidupan kita sehari-hari ya sayangnya. Ya, coba dulu perhatikan benda-benda yang ada di sekitar rumah. Ya, perhatikan dulu apa saja benda yang ada di rumah kita. Oke, sudah diperhatikan? Ya, nanti dibuatkan dibuat sama Ibu pesan suara benda-benda yang ada di rumah saya. Seperti itu sayangnya. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pengertian benda. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Ya, ini nanti kalau untuk mencari massa benda ini akan dipelajari di kelas yang lebih tinggi. Oke, sayangnya Ibu hanya mengenalkannya saja. Oke, berikutnya manusia, hewan, tumbuhan, batu dan buku menempati ruang dan mempunyai massa. Kenapa Ibu bilang mempunyai massa? Karena kan manusia bisa ditimbang, hewan juga, buku juga, batu juga. Jadi semua itu termasuk benda. Nah, apa saja yang tidak termasuk benda? Ya, yang tidak termasuk benda itu yaitu cahaya dan panas atau api. Nah, cahaya dan panas. Mengapa? Karena cahaya dan panas tidak menempati ruang. Nah, cahaya dan panas tidak termasuk benda. Dan tidak dapat ditimbang. Oke, sekarang perhatikan dulu benda di sekitarmu lagi. Perhatikan. Tadi ya, sudah diperhatikan kan? Benda-benda tersebut mempunyai warna. Warna, bentuk, dan ukurannya. Perhatikan dulu ya. Ada nggak warna benda yang ada di rumah? Pasti ada ya. Iya, perhatikan warnanya, bentuknya, dan ukurannya. Sekarang perhatikan lagi. Setelah diperhatikan, benda-benda yang ada di rumah itu kelompokkan. Kelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Ya, Ibu ulangin ya. Dikelompokkan berdasarkan sifat fisik. Fisik dari benda itu ya. Sifat fisik benda misalnya seperti tadi Ibu bilang, warnanya, bentuknya, ukurannya, kekuatannya, dan juga wujudnya. Oke, sekarang kita akan fokus pada 3 sifat dari benda. Sifat fisik benda 3 aja kita fokuskan. Yang pertama, ukuran. Yang kedua, bentuk. Yang ketiga, warna. Oke, perhatikan juga slide yang ada di samping Ibu, yang di belakang Ibu ya. Perhatikan. Ini termasuk yang ukuran. Mengelompokkan benda berdasarkan ukuran. Ukuran benda itu ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang pendek dan ada yang panjang. Oke, Ibu ulangin. Ukuran benda itu ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Oke, yang berikutnya, benda dikelompokkan berdasarkan bentuk. Bentuk benda. Udah banyak benda yang ada di sekitar kita kan. Perhatikan dulu bentuknya. Bentuknya pasti bermacam-macam. Oke, ya bermacam-macam. Coba nanti dikelompokkan bentuk segitiga, bentuk lingkaran, bentuk belah ketupat. Ya, masih banyak bentuk-bentuk yang lainnya. Yang ketiga, benda dikelompokkan berdasarkan warna. Mungkin di rumah kita banyak jenis kursi. Ada kursi kita entah beberapa. Samanya kursi plastik, tapi warnanya berbeda-beda. Jadi dikelompokkan berdasarkan warna. Baru lemarinya berwarna-warni. Baru yang berikutnya nanti. Setelah dikelompokkan berdasarkan yang 3 kategori tadi, yang pertama ukuran, bentuk, dan warna. Buat seperti yang ada slide yang di belakang Ibu. Perhatikan ada situ mau dikelompokkan ke dalam
tabel tersebut ya sayangnya. Oke, sekarang dengan bantuan dari orang tua, ini ibu mau minta bantuan dari orang tua. Bantuan dari orang tua yaitu tadi mengelompokkan ya, mengelompokkan benda-benda di sekitarmu berdasarkan yang tadi yang sudah ibu jelaskan, berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna. Itu kerjasama sama orang tua ya sayangnya. Ya, bisa diajarin orang tuanya, tapi ingat tulisannya harus tulisan sendiri. Oke, itu tugasnya. Berikutnya ibu akan menjelaskan tentang ini, perhatikan. Udah dilihat, ini yaitu benda-benda. Apakah yang ada di slide ibu ini? Ya, benda tersebut dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, pasti kenal kan gambarnya? Iya, apa fungsinya itu? Apa gunanya? Iya, sebagai alat ukur. Alat untuk mengukur. Tapi tergantung. Kalau yang pertama itu gambar roll, itu mengukur bisa buku dan sejenisnya, buku, pensil, penghapus, ya yang bisa dalam ukuran kecil. Yang berikutnya juga ada gambar meter juga, itu untuk mengukur. Siapa pernah melihatnya? Iya, tukang jahit atau membuat baju kita ya, itu digunakan. Ya, masih banyak lagi jenis yang lain. Oke, sekarang kita akan mendengarkan video cara mengukur benda menggunakan roll. Oke, kita dengarkan. Oke, sekarang ini perhatikan rollnya ya. Rollnya, perhatikan dari angka 0 sampai angka 30. Lihat satuannya sentimeter ya kan, lihat di atasnya sentimeter seperti itu sayangnya. Oke, sekarang ibu akan mengukur panjang buku ini buku tulis ibu. Kita mengukur panjangnya ya dari angka 0. Mana nolnya? Perhatikan 0. Ini nolnya ya, ini dari 0 kita coba ini sampai ke sini, berapa sentimeter itu? Coba. Iya, ada 23. Berarti panjang buku ibu dari 0 sampai 23. Ini buku yang seperti ini. Sekarang kalau buku tematik kita, coba diukur panjangnya, panjang buku tematiknya ya. Oke, kita ukur ya. Kita pegang bukunya seperti ini, baru dari angka 0 ya, angka 0. Perhatikan, 0 sampai ke 30 ya, 30 ya, sampai habis rollnya ya. 30 ini sampai ke sini ya, dari angka 0 seperti ini. Jadi panjang buku tematik kita 30 cm. Tadi panjang buku tulis ibu 23 cm. Ingat ya, cm, ukuran panjang rollnya cm. Oke, sekarang buku ibu yang lain lagi, buku ibu yang besar ya, perhatikan ya. Nih, kalau pakai buku ini, buku yang besar, kita buat ya. Perhatikan dari angka 0 ya, menggunakan roll itu dari angka 0 duluan. Oke, dari 0. Oke, kita lihat 0 sampai, iya ini lebih ya, coba perhatikan, lebih kan? Iya, lebih dari 30 cm dia. Ini lebih. Iya. Kalau sampai lebih seperti itu, berarti kita tidak menggunakan roll lagi untuk melakukan pengukuran panjangnya. Oke, nanti tugasnya ada juga mengukur, ada pensil, spidol, seperti itu. Ibu menggunakan buku ibu. Oke sayang, nanti dicoba di rumah ya. Iya, ini nanti tugasnya mengerjakan LK mengukur benda seperti penghapus, pensil, dan spidol ya sayangnya, dikerjakan di rumah. Oke, sekarang ibu akan menjelaskan tentang pola ketukan beri rama ya, menggunakan tangan, jari-jari tangan. Oke, ketukan kuat semua jari-jarinya. Ketukan sedang 2 jari disatukan. Ketukan lemah 1 jari, coba ketukan. Oke, ulangin. Ketukan kuat semua. Ketukan sedang, ketukan lemah,
Oke, kita akan mengikuti pola irama yang ada di buku halaman 9. Coba pola yang pertama ya. Pola yang pertama perpaduan ketukan kuat sama ketukan sedang. Oke, ketukan kuat. Coba 1. Nih. Oke. Oke, pola yang kedua. Pola yang kedua, nah, ketukan kuat sama lemah. Oke, ketukan kuat sama yang lemah. Sobat. Kedengaran nggak? Kedengaran kan? Malah lebih kedengaran suara di luaran sana. Udah tahu kan bagaimana keadaan sekolah kita? Lalu lintas kiri kanan, buka belakang sekolah. Oke, sekarang pola yang ketiga. Pola yang ketiga ya, perhatikan perpaduan dari ketiga ketukan tadi, ketukan kuat, sedang dan lemah. Oke, kita buat ya, dua-dua ketuk aja kita buat. Yang ketukan kuat, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Oh ya, 1, 2, 1, 2, 1. Nah, seperti itu. Kita ulangi lagi ya. Yang kuat dulu, baru yang lemah, baru yang sedang, kembali ke yang lemah. Ulangi sekali lagi. Yang kuat dulu, lemah, sedang, lemah. Oke, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kita ulangin ya. Itu juga kurang fokus. Kita harus fokus ya. Yang kuat dulu, baru yang lemah, baru yang sedang, kembali ke yang lemah. Oke, ulangin. Yang kuat, yang lemah, yang sedang, yang lemah. Oke, fokus. Kita ulangin ya. 2, 2, 2, 2. Oke, ulangi sekali lagi. Tepuk yang ketukan yang kuat, 1, 2. Ketukan yang lemah, 1, 2. Ketukan yang sedang, 1, 2. Ketukan yang lemah, 1, 2. Oke, secara cepat. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ulangin. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke sayang, ya seperti itu. Nanti coba berlatih lagi di rumah. Nah, nanti Ibu akan meminta kalian nanti mempraktekkannya di rumah, tapi nggak sekarang ya sayangnya, karena masih ada kita yang lain. Ini nanti kita praktekkan untuk besok-besoknya ya sayangnya. Oke, demikian pembelajaran hari ini.